kalau misalnya kita kuat di sini, insya Allah malah modal itu kita nggak butuh, funding itu malah kita nggak butuh, investor itu malah kita jadi nggak butuh. Nah kalau udah kita nggak butuh, itu malah investor nanti yang dekat, atau relasi yang mau invest ke kita yang malah yang mendekat sendiri tanpa kita pitching ataupun propose ke mereka. Halo, aku Kazim, CEO dari Photostory. Hari ini aku mau share tentang modal apa yang lebih penting daripada uang dalam memulai bisnis. Jadi ketika kita mulai bisnis, modal biasanya kebanyakan orang mikir modal utama itu uang. Nah, sebenarnya ada modal-modal lain selain uang, dan itu bisa jadi lebih penting dari uang. Nah, hari ini mungkin aku bakalan share tentang modal apa yang lebih penting dibanding uang dalam memulai bisnis. Nah, kalau ini opini ya, menurutku ya, sama pengalamanku memulai beberapa bisnis yang sekarang paling terakhir ini Photostory. Sebelumnya juga ada beberapa bisnis yang mulai itu. Nah, untuk di Photostory sendiri bahkan levelnya di awal nggak pakai modal, jadi malah nggak ada modal uangnya, nggak ada modal fundingnya. Jadi mulainya emang natural, jadi nggak ada suntikan dana, bahkan ya nggak dana nol. Nah, yang dimulai di situ apa? Yang pertama ya, yang paling penting itu karakter. Jadi modal bisnis yang paling pertama itu karakter sama mental itu sepaket. Jadi karakter sama mental itu yang paling penting. Itu nentuin kita nyerah atau enggaknya, atau kita bakalan strive buat gedein bisnisnya, mulai bisnisnya atau enggak. Soalnya challenge paling gede di memulai bisnis itu kita nyerah atau enggaknya. Karena di awal pasti kan kita bootstrap dari nol kan. Kalau bahasanya babat alas ya, banyak hal yang harus dikerjain dan lain-lain. Capek iya, nguras tenaga iya, nguras pikiran iya. Itu yang pertama, karakter sama mental sih, itu penting banget. Gimana kita ngadepin challenge banyak. Karakter di sini yang penting itu kita nggak ada 3, kita nggak ngeluh, kita nggak bikin alasan, sama kita nggak bikin pembenaran. Itu penting banget itu. Jadi ketika kita ngeluh, itu progres yang kita lakuin untuk memulai bisnis itu bakalan turun tuh. Kalau kita mulai ngeluh ya, ataupun excuse itu malah jadi stuck, berhenti. Jadi kita nggak jadi, bisnisnya nggak jadi tumbuh tuh. Kalau kita ngeluh ataupun cari alasan, itu bisa bikin proses kita bangun bisnisnya stuck. Terus juga pembenaran itu bikin kita juga stuck. Jadi kita membenarkan kalau emang bisnisnya ya emang segini gitu, emang udah ini nggak prospek nih, nggak lanjut nih, dan lain-lain ya. Nah, itu karakter itu yang penting. Kita nggak boleh ngeluh, kita nggak boleh cari alasan, kita nggak boleh bikin pembenaran. Dan karakter selanjutnya yang penting itu kita selalu kaizen, kita harus tiap hari itu ada yang diperbaiki terus. Kayak misalnya sekarang kita ngelakuin gini, besok gimana ya, lebih efektif lagi. Tiap hari, bahkan sehari bisa lebih dari 1-2 kali. Bahkan di awal-awal bisnis pasti banyak banget itu kaizennya. Nah, karakter gini itu penting banget. Sama mentalnya ya, mental apa? Ketika ada customer baru itu kita minder atau enggak dan lain-lain. Customer pertama dan lain-lain itu mentalnya kita juga dilihat di situ. Kalau mentalnya kita ciut ya, kita udah nggak pede dulu sama bisnisnya ya, kita kedatangan customer ataupun kita deal pertama dan lain-lain malah canggung, malah nggak deal tuh. Itu untuk mulai bisnis yang pertama, karakter sama mental. Terus yang kedua selain itu adalah lingkungan yang penting. Itu buat nopang kita sih. Ketika kan ujian ketika kita membangun bisnis awal itu banyak ya yang datang, entah nanti orang nggak percaya, kita ngurusin banyak sendiri, kita ngerekrut tim sendiri dan lain-lain ya. Di awal-awal kita bangun itu, kalau kita nggak ditopang tim atau lingkungan yang bagus, kita bakalan turun tuh, down tuh. Kalau ketika nemu stuck, down. Ketika nemu kita rada stres, kita nggak ada yang nyemangatin dan lain-lain ya, nggak ada yang bangkitin, nggak ada insight baru. Itu penting banget. Lingkungan buat kita. Jadi circle kita sebelum mulai bisnis better kita udah set up dulu. Entah itu kita ikut komunitas atau emang kita punya teman-teman yang emang positif banget, yang emang mentalnya bagus, karakternya bagus. Itu yang jagain kita. Terus yang selanjutnya yang penting lagi ketika kita mulai bisnis itu ini, endurance atau persistennya kita. 2 hal itu penting banget sih. Jadi di awal-awal bisnis jangan sampai kita mikir
ya jam 8 sampai jam 5, jam 7 sampai jam 4. Nggak ada jam-jaman gitu, nggak ada oh yang penting aku udah posting, aku udah ini, bukan itu. Tapi bener-bener semuanya kalau pas kita mulai bisnis itu endurance-nya harus kuat sih. Bisa jadi 24 jam itu ngelakuinnya. Bisa jadi sampai jam 2 malam itu kita masih bahas gimana buat naikin growth-nya, buat naikin sales-nya, buat naikin exposure-nya. Kalau misalnya kita pakai sosial media, gimana kita naikin interaksi di sosial media, visitnya dan lain-lain ya. Itu endurance-nya butuh banget sih. Jadi itu harus mulai di setup. Kalau misalnya kita punya modal tapi nggak punya endurance, itu bakalan sia-sia itu modalnya. Modal maksudnya ini funding ya, ataupun uang ya, kayak gitu. Jadi endurance itu penting banget. Jadi kayak kita semangatnya, kalau itu endurance bisa didoping pakai passion. Kalau yang kita kerjain itu kita juga passionate di situ, itu bikin endurance kita makin kuat sih, sama kita persisten ngerjainnya. Bahkan kita bisa ngelakuin beberapa task atau beberapa job desk sekaligus. Misalnya kita ngelakuin marketing, sales, ini di awal kita bisa lakuin semuanya sendiri. Itu buat memulai ya, itu endurance. Dan nah yang paling penting terakhir yang untuk memulai bisnis, karakter udah beres sama mental. Terus yang kedua lingkungan juga udah kita beresin. Lingkungan kita karakter sama mentalnya bagus, bukan yang ngendorin ya. Ketika kita nemu stuck, nemu stres, bukannya kita kan nggak good, kan nggak prospek, kan gagal kayak gitu. Bukan lingkungannya kayak gitu ya. Lingkungan beres, terus endurance persisten kita udah dapat, kita willing tuh ngelakuin tanpa ngelihat waktu, tanpa ngelihat tenaga yang udah kita keluarin, tanpa ngelihat banyak hal yang harus kita korbanin. Terus yang keempat komunikasi, karena nanti kalau misalnya kita memulai bisnis pasti kita ada tim, pasti kita ngedein tim. Bisnis beneran bakalan gede, bakalan tumbuh cepat itu ketika tim masuk. Nah di sini komunikasi penting banget, komunikasi ke tim ya. Gimana kita bangun semangatnya tim, gimana kita bangun visinya, gimana kita ngajak timnya buat menuju goals yang kita mau capai bareng-bareng dan lain-lain, itu penting banget. Jadi gimana kita ngelola timnya itu pakai komunikasi, penting banget. Komunikasi sebenarnya part dari leadership sih. Jadi di leadership itu fungsi komunikasi penting banget. Jadi komunikasi dan leadership itu gabung jadi satu. Nah itu minimal kita untuk memulai. Sebenarnya ada banyak, tapi yang paling impactful yang tak rasain ketika memulai beberapa bisnis. Dulu mulai awal-awal di Inspira ngurusin Benara Laundry, ngurusin Cover Super, ngurusin Rumah Warna, ngurusin ID Photobook, ngurusin Photo Story. 4 hal ini yang paling kerasa ya, paling kerasa. Karakter kita benar-benar diuji itu di situ. Kita nyerah atau enggak, kita bikin alasan atau enggak, kita ngeluh atau enggak. Misalnya kita udah jam 12 malam, ya buat sebagian banyak orang ngeluh wajar itu. Kita udah dari jam 6 sampai jam 12 ngeluh, capek dan lain-lain, itu wajar. Kalau misalnya di sini kita nggak boleh ngeluh sih. Kalau misalnya belum selesai, kita selesaiin, entah itu sampai jam 2, entah sampai jam 3 itu. Bahkan dulu pas mulai awal-awal Photo Story itu, bahkan ada tim desainer itu dia 24 jam nggak tidur itu, ngerjain landing page, ngerjain campaign itu. Dan aku dan teman-teman yang lain juga nginep di situ, nginep di kantor sampai 6 hari itu. Padahal itu pas lahirannya Abdul, anakku yang pertama. Jadi Abdul lahir, abis itu 6 hari aku nggak balik ke rumah itu, aku full di kantor buat ngejarin Photo Story ini. Nah poin di sini endurance-nya itu, dan ini didampingi sama yang bagian terakhir juga tadi. Jadi kita komunikasi nggak cuma ke tim tapi ke keluarga juga. Ini loh aku mau bikin ini, aku tuh lagi ngusahain ini, nggak cuma istri, mertua. Mungkin kalau misalnya ada hubungan sama mertua kan itu gawat ya kalau misalnya nggak kita komunikasikan dengan baik ya, ataupun keluarga gitu. Nah itu perlu dibangun sih, itu perlu dibangun. Sama mungkin contoh endurance yang harus dipunya ya, levelnya itu kayak gini. Banyak teman-teman di Inspira banyak banget itu, mayoritas mereka sampai nganggep kantor itu rumahnya. Kalau aku levelku kemarin, sampai aku pulang ke rumah itu aku bilangnya tak berangkat dulu ke teman-teman. Sedangkan aku balik dari rumah ke kantor, aku bilang ke ibuku itu aku tak pulang dulu gitu. Jadi sampai ke Bali, dan itu bukan
bukan pikiran sadar ya atau ngomong sadar, itu kayak refleksnya aku tak balik dulu, balik itu dari rumah ke kantor itu. Saking fullnya di kantor ya, dan orang tua pun dia sekarang ngerasain impactnya itu. Oh, perubahannya segini, perubahannya dulu gini, sekarang gini dan lain-lain, itu ngerasain, dan mereka appreciate itu yang udah kita lakuin, yang kemarin, yang dulu kita nggak pulang berbulan-bulan dan lain-lain itu terbayar gitu. Oh, berkembangnya segini banyak dan lain-lain. Nggak cuma aku sih, ada banyak di Inspira yang punya endurance kenceng banget. Ada Mas Alvan, Mas Gilang, Mas Burham, Mas Afrik, Mas Zulkan, banyak. Dan level nggak cuma level leader ya, level tim pun juga banyak yang kayak gitu, banyak banget. Nah, ini perlu dibentuk dari kita sendiri, dari teman-teman yang mau memulai bisnis, dari teman-temannya sendiri, itu harus dibangun. Dan dari kalau misalnya teman-teman udah punya, nanti timnya teman-teman bakalan gampang ngikutnya. Kalau kita udah punya ya, kalau kita belum punya, timnya bakalan mungkin ya bisa jadi ini udah naik. Nah, kan nanti dibantuin sama tim buat ngegasnya kencang banget toh. Nah, kalau misalnya timnya nanti manja atau apa ya, nggak militan dan lain-lain, kita sendiri yang susah. Jadi bangun kita dulu, karakter sama mental kita, terus endurance terus lingkungan sekitar kita beresin, endurance kita, persisten kita maksimalin, terus yang terakhir komunikasi sama leadership itu sepaket kayak gitu. Itu kalau misalnya itu diberesin, insya Allah bahkan tanpa uang pun kita bisa bangun bisnis dan brand gede. Kayak misalnya contoh paling deket itu Fotostory ataupun ID Fotobook, itu juga kita tanpa modal juga, itu tanpa modal uang ya, maksudnya tanpa modal uang kita mulai cetak ke digital printing dulu. Jadi kita jualan, bikin materi promosi, kita iklanin di Facebook. Terus awal-awal bahkan nggak di Facebook. Kalau Inspira dulu malah cuma posting di grup malahan. Jadi sama sekali bisa jadi nggak ada modal gitu. Nggak ada modal, kita gerilya, posting di grup, posting di sini dan lain-lain. Itu nanti sambil bertahap kita punya modal dari customer kita bahkan. Jadi mereka beli, ya itu jadi modal kita. Tapi yang paling penting 4 itu, kalau misalnya kita kuat di sini, insya Allah malah modal itu kita nggak butuh, funding itu malah kita nggak butuh, investor itu malah kita jadi nggak butuh. Nah, kalau udah kita nggak butuh, itu malah investor nanti yang dekat, atau relasi yang mau invest ke kita yang malah yang mendekat sendiri tanpa kita pitching ataupun propose ke mereka. Mungkin itu sih, jadi beberapa hal yang bisa disiapin, modal-modal yang bisa disiapin selain uang untuk memulai bisnis. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin bisnisnya tumbuh 10 kali lipat, ikuti terus video-video dari Aksoro. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share supaya konten ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. See you next video.